Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak putih abu, bagaimana kabar kalian? Masih di channel Di Ajeng 76. Sebelum belajar, minta diklik dulu like dan subscribe-nya. Dan nanti selama belajar, jangan di-skip ya. Anak-anak putih abu, sekarang kita belajar mata pelajaran sosiologi kelas 11 bab 1, yaitu kelompok sosial, dan materi belajar kita sekarang adalah dinamika kelompok sosial. Ini merupakan materi pada semester ganjil dari kurikulum Merdeka. Dan ini alur pembelajarannya. Nanti yang akan kita pelajari, yang pertama kepemimpinan, 2 organisasi, 3 jejaring sosial, dan keempat konformitas. Anak-anak putih abu, ayo kita belajar bersama-sama materi dinamika kelompok sosial. Manusia cenderung selalu ingin berubah untuk maju sehingga selalu ingin berusaha mengembangkan aspek-aspek kehidupannya guna mencapai suatu titik yang diinginkan. Manusia sebagai anggota dari suatu kelompok sosial berusaha untuk menemukan pola-pola tertentu yang dapat memenuhi kebutuhannya sesuai yang diharapkan. Inilah yang disebut suatu dinamika. Asal kata dinamika kelompok sosial berasal dari kata dinamika dan kelompok, di mana kata dinamika berasal dari bahasa Yunani yaitu dinamis yang berarti kekuatan atau tenaga, sedangkan kelompok merujuk pada kumpulan manusia yang saling berinteraksi. Jadi yang dimaksud dinamika sosial adalah jadi yang dimaksud dinamika kelompok sosial adalah perubahan, interaksi, dan pergerakan dalam suatu kelompok yang dipengaruhi oleh tujuan bersama, kepemimpinan, dan komunikasi antar anggota. Proses ini membuat kelompok terus berkembang atau berubah seiring waktu. Proses perkembangan suatu kelompok memang dipengaruhi oleh faktor dari dalam atau internal dan luar, yaitu eksternal, yang mencakup di antaranya faktor dari dalam atau internal, contohnya konflik. Maksudnya perbedaan paham atau masalah antar anggota dapat mengubah arah dan kekuatan kelompok. Yang kedua, kepemimpinan. Contohnya gaya memimpin seseorang mengatur arah tujuan dan cara kerja para anggota. 3. Komunikasi. Contohnya cara berinteraksi yang baik membuat hubungan antar anggota semakin erat atau renggang. Dan yang keempat, pergantian anggota. Contohnya masuk atau keluarnya orang atau kelompok ikut mengubah suasana dan struktur sosial. Kemudian faktor dari luar atau eksternal diantaranya 1. Lingkungan sosial, misalnya nilai, aturan, atau budaya yang berlaku di masyarakat sekitar tempat kelompok itu berada. 2. Perubahan ekonomi, misalnya kondisi keuangan atau sumber daya dari luar yang berdampak pada kegiatan kelompok. Dan yang ketiga, teknologi, contohnya alat atau kemajuan zaman yang mempengaruhi cara kelompok berinteraksi dan mencapai tujuan. Anak-anak putih abu, ayo kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, kepemimpinan. Dalam perjalanan sejarah manusia, kita mengenal banyak pemimpin besar yang diakui dunia, seperti Kaisar Agustus yang memimpin Romawi pada masa Masehi, serta Soekarno dan Muhammad Hatta yang memproklamirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pemimpin adalah orang yang memegang tugas untuk memimpin, membimbing, dan mengarahkan kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Menurut sosiolog James M. Henslin, gaya kepemimpinan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, kepemimpinan instrumental adalah gaya memimpin yang berpusat pada pencapaian tugas, pengarahan kerja yang jelas, dan produktivitas kelompok. Fokus utamanya adalah membuat anggota tetap bergerak mencapai target melalui aturan dan bimbingan spesifik. Ciri utamanya di antaranya berorientasi pada tugas, misalnya mengutamakan penyelesaian pekerjaan dan target waktu. Kemudian pemberian instruksi khusus, contohnya memberikan aturan dan bimbingan rinci tentang apa yang harus dikerjakan. Dan yang terakhir, pengawasan ketat, maksudnya memantau kemajuan memantau kemajuan kerja secara teratur untuk menjaga efisiensi. Kelebihan dan kekurangannya diantaranya yang
Pertama, kelebihan dulu, sangat efektif dalam menjaga keteraturan, efisiensi waktu, dan tercapainya target organisasi. Kemudian kekurangannya, diantaranya kurang memperhatikan sisi emosional, sehingga berisiko membuat anggota merasa tertekan atau terasing. Yang kedua, pemimpin ekspresif. Maksudnya adalah pemimpin sosio-emosional yang berfokus pada dukungan emosional, kerukunan, dan semangat kelompok. Ciri-ciri utamanya, satu, tanpa pengakuan formal. Ini sering tidak diakui secara resmi sebagai pemimpin utama, namun memiliki pengaruh nyata dalam kelompok. Yang kedua, pendukung emosional. Artinya aktif memberikan rasa simpati, mencairkan suasana dengan gurauan, dan peduli pada perasaan anggota. Dan yang ketiga, peredam konflik. Artinya berperan menjaga keharmonisan antar anggota dan membatasi perselisihan di dalam tim. Pemimpin adalah orang atau person, sedangkan kepemimpinan adalah semangat atau spirit. Kepemimpinan merupakan suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain atau suatu tim dalam rangka mencapai suatu tujuan. Kepemimpinan tidak bisa lepas dari sifat alami manusia yang memiliki motivasi seperti memimpin di bidang militer, bidang kependidikan, bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang politik, dan sebagainya. Kepemimpinan akan menjadi faktor penentu keberhasilan suatu organisasi karena kepemimpinan menjadi titik pusat adanya suatu perubahan yang signifikan dalam organisasi. Tiga gaya dasar kepemimpinan menurut sosiolog James M. Henslin yaitu satu, pemimpin otoriter atau authoritarian leader, yaitu pemimpin yang memimpin dengan cara memberikan perintah dan membuat keputusan sendiri tanpa melibatkan anggota kelompok. Ciri-ciri utamanya, satu, kontrol penuh berada di tangan pemimpin. Dua, menekankan kebijakan, tugas, dan cara kerja secara sepihak. Tiga, komunikasi cenderung satu arah. Kemudian pemimpin demokratis atau democratic leader. Maksudnya adalah individual who leads by trying to reach a consensus. Ciri-ciri utamanya, satu, melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan. Dua, berusaha membangun kesepakatan bersama. Dan yang ketiga, mendorong partisipasi aktif dari setiap anggota kelompok. Yang ketiga, pemimpin laissez-faire atau laissez-faire leader. Maksudnya adalah leader primer adalah an individual who leads by being highly permissive. Ciri-ciri utamanya, yang pertama, memberikan kebebasan total pada kelompok untuk mengatur diri sendiri. Dua, sangat sedikit campur tangan atau arahan dari pemimpin. Tiga, anggota kelompok memiliki kendali penuh atas lingkungan dan proses kerja mereka. Ragam tipe kepemimpinan dapat dibedakan sebagai berikut. Satu, kepemimpinan transformasional adalah gaya memimpin yang menginspirasi dan memotivasi tim untuk mencapai hasil luar biasa melalui visi bersama, perubahan pola pikir, dan pengembangan potensi diri. Konsep utamanya mencakup pengaruh ideal, motivasi inspirasional, serta stimulasi intelektual. Karakter utama, satu, pengaruh ideal atau idealistic influence. Maksudnya pemimpin menjadi teladan yang baik, menjunjung tinggi nilai moral, serta dapat rasa hormat dan kepercayaan penuh dari anggota. Dua, motivasi inspirasional atau inspirational motivation. Maksudnya pemimpin memberikan visi yang jelas, menetapkan standar tinggi, dan menumbuhkan rasa optimis dalam mencapai tujuan bersama. Tiga, stimulasi intelektual atau intellectual stimulation. Maksudnya, pemimpin mendorong kreativitas, inovasi, dan kebebasan bagi tim untuk menyampaikan ide baru serta berani memecahkan masalah. Yang keempat, pertimbangan individual atau individualist consideration. Maksudnya, pemimpin memperhatikan kebutuhan, memberi dukungan personal, serta membantu pengembangan bakat setiap anggota tim. Manfaat dari organisasi.
ini terdiri dari: 1. Meningkatkan motivasi. Anggota tim merasa dihargai dan lebih bersemangat mencapai target kerja. 2. Mendorong inovasi. Budaya kerja yang terbuka memicu lahirnya ide-ide kreatif dan solusi baru. Dan yang ketiga, hubungan jangka panjang, membangun ikatan kerja yang kuat dan loyalitas tinggi dibandingkan sistem transaksional biasa. Jika Anda ingin mendapat topik ini, beritahu saya apakah saya ingin membahas perbedaan, contoh penerapan, dan cara melatih. Kemudian yang kedua, kepemimpinan transaksional adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada hubungan pertukaran, aturan yang jelas, serta sistem imbalan dan hukuman. Karakteristik utamanya diantaranya: 1. Penghargaan kontingen. Maksudnya, pemimpin memberi bonus atau pujian jika target kerja tercapai. 2. Manajemen berdasarkan pengecualian. Artinya, pemimpin baru turun tangan atau memberi sanksi jika ada kesalahan atau aturan yang dilanggar. Dan yang ketiga, fokus pada struktur. Artinya mengutamakan prosedur, tugas yang jelas, dan target jangka pendek. Kelebihan dan kekurangannya diantaranya: yang pertama, kelebihannya mudah diterapkan, tugas cepat selesai, dan aturan kerja sangat jelas. Sedangkan kekurangannya yaitu kurang memicu kreativitas dan bawahan hanya termotivasi oleh hadiah atau takut hukuman, bukan karena loyalitas. Anak-anak putih abu, yang kedua, kita belajar organisasi. Yang dimaksud organisasi adalah suatu wadah atau kumpulan yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang sudah disepakati. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon, yang artinya alat. Ciri-ciri utama organisasi: 1. Sekumpulan orang, yaitu beranggotakan minimal 2 orang atau lebih. 2. Tujuan bersama, yaitu memiliki visi, misi, atau target yang ingin dicapai bersama. 3. Kerjasama, yaitu adanya interaksi dan pembagian tugas antar anggota. Dan yang keempat, aturan atau struktur, yaitu memiliki sistem kepemimpinan dan tata tertib yang mengatur hubungan kerja. Jenis-jenis organisasi diantaranya: yang pertama, organisasi sosial, berfokus pada kegiatan kemasyarakatan, keagamaan, atau amal. Yang kedua, organisasi bisnis atau komersial, berfokus pada mencapai keuntungan atau laba seperti perusahaan. Dan yang ketiga, organisasi politik, bergerak di bidang politik untuk mewujudkan ideologi atau kepentingan publik. Istilah organisasi memiliki 2 arti umum, yaitu: yang pertama, mengacu pada suatu lembaga, dan yang kedua, mengacu pada proses pengorganisasian sebagai salah satu fungsi organisasi. Unsur-unsur organisasi. Yang pertama, sekelompok orang. Ini syarat terbentuknya organisasi adalah perkumpulan orang-orang yang memiliki struktur dan fungsi. Tanpa adanya manusia atau anggota, sebuah organisasi tidak akan pernah ada. Yang kedua, kerjasama. Kerjasama antar anggota dapat membuat tujuan dicapai dengan lancar dan efektif. Menurut Tirto, setiap orang harus saling membantu sesuai tugas masing-masing. 3. Tujuan bersama. Organisasi ada karena adanya sasaran atau hasil akhir yang ingin dicapai bersama-sama. Yang keempat, sarana dan prasarana, yaitu alat pendukung seperti tempat, meja, komputer, atau dana yang membantu proses serta organisasi. Dan yang kelima, komunikasi, yaitu unsur yang mempengaruhi bagaimana setiap anggota organisasi dapat saling bekerja sama dengan baik. Fungsi organisasi adalah memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada anggota organisasi agar tujuan organisasi tercapai dan meningkatkan kemampuan individu agar berkembang, serta memberi tanggung jawab sinergis antara masing-masing bagian dalam organisasi. Kemudian anak-anak putih abu, yang ketiga, kita belajar jejaring sosial. Jejaring sosial adalah struktur sosial dari simpul-simpul seperti individu atau organisasi yang diikat oleh hubungan seperti pertemanan, keluarga, atau kerja. Di era modern, bentuknya terbagi menjadi dunia nyata dan dunia digital berbasis internet.
pengertian dan bentuk. Struktur sosial yaitu pola hubungan antar manusia atau kelompok. Ikatan sosial yaitu hubungan berupa nilai pertemanan atau bisnis. Dunia nyata yaitu interaksi langsung seperti tetangga, keluarga, atau rekan kerja. Dan yang terakhir dunia digital yaitu platform atau media sosial berbasis aplikasi. Fungsi dan manfaatnya diantaranya satu, dukungan hidup, yaitu membantu mengatasi masalah ekonomi atau sosial. Dua, penyebaran informasi, yaitu mempermudah komunikasi dan berbagi berita. Tiga, modal sosial, yaitu membangun kepercayaan dan kerjasama antar warga. Hubungan yang terjalin melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok memungkinkan individu untuk berhubungan dengan orang-orang lain yang berada di luar lingkungan keluarga atau temannya. Umumnya hubungan-hubungan ini terjalin karena persamaan minat atau pendapat atau visi, misalnya jejaring pecinta sepeda, komunitas pembaca, atau komunitas pecinta kucing. Komunikasi antar anggota mungkin tidak sering dan mendalam, tetapi dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap anggota-anggotanya dalam masyarakat. Fungsi utama jejaring sosial adalah untuk menghubungkan pengguna, berkomunikasi, dan berbagi informasi. Platform seperti Facebook dan Instagram membantu manusia berinteraksi tanpa batasan jarak. Komunikasi dan hubungan terdiri dari satu, menghubungkan orang, contohnya menjaga hubungan dengan teman lama, keluarga, dan rekan kerja. Dua, berbagi kabar, contohnya mengirim pesan, foto, atau video secara langsung dan cepat. Dan yang ketiga, membangun komunitas, contohnya menemukan kelompok dengan hobi atau tujuan yang sama. Informasi dan edukasi. Kemudian yang pertama, dari sumber berita, contohnya mendapatkan informasi atau berita terbaru dengan sangat cepat. Yang kedua, belajar hal baru, contohnya mengakses konten edukasi, tips, dan ilmu bermanfaat dari pengguna lain. Bisnis dan karir, ini di bidang bisnis dan karir, contohnya yang pertama pemasaran produk, misalnya membantu mempromosikan barang atau jasa ke banyak orang. Yang kedua, jaringan kerja, contohnya memperluas relasi profesional lewat platform khusus seperti LinkedIn. Anak-anak putih abu, yang keempat, kita belajar konformitas. Yang dimaksud konformitas adalah bentuk pengaruh sosial saat seseorang mengubah sikap dan perilakunya agar sesuai dengan norma kelompok. Dua jenis utamanya adalah konformitas normatif dan konformitas informasional. Jenis-jenis konformitas. Yang pertama, konformitas normatif, yaitu mengikuti kelompok agar diterima dan tidak ditolak meski dalam hati tidak setuju. Yang kedua, konformitas informasional, yaitu mengikuti kelompok karena kurang tahu atau ragu sehingga menganggap kelompok lebih benar. Dampak konformitas, yang pertama, dampak positif. Contohnya membantu menjaga keteraturan sosial, keseragaman kelompok, dan mendorong perilaku baik seperti antri. Dampak negatifnya yaitu memicu tindakan buruk demi diakui teman, seperti ikut merokok atau merundung orang lain. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama gaya dan tren. Misalnya remaja memakai model pakaian atau gaya rambut tertentu agar sama dengan teman sebaya di sekolah. Yang kedua, aturan sosial. Misalnya seseorang ikut mengantri saat mengambil uang di mesin ATM meskipun tidak ada petugas yang mengawasi. Tiga, kebiasaan kelompok. Misalnya membawa oleh-oleh atau buah tangan ketika pergi menengok tetangga yang sedang sakit di rumah sakit. Empat, lingkungan kerja. Misalnya karyawan menyetujui usulan dalam rapat kantor demi menjaga keharmonisan tim, meski sebenarnya memiliki pendapat lain. Dan yang kelima, media sosial. Contohnya pengguna internet ikut-ikutan melakukan tantangan viral atau viral challenge karena banyak teman melakukannya. Anak-anak putih abu, ini latihan soalnya. Kalian bisa langsung kerjakan di komentar atau kalian kerjakan kemudian dikumpulkan ke guru mata pelajaran kalian.
Selamat mengerjakan. Anak-anak putih abu, terima kasih sudah belajar bersama-sama. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi pada video pembelajaran saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.